Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di LA Channel edisi Street Lawyer. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa pesan WhatsApp yang masuk ke saya, yang kebetulan beberapa pertanyaannya sama, yakni soal pengajuan PK atau peninjauan kembali. Secara garis besar, rata-rata penanyanya adalah pihak-pihak yang sebelumnya telah kalah dalam persidangan sampai tingkat kasasi, sehingga mereka berkeinginan mengajukan PK. Dan salah seorang bertanya, saya ingin mengajukan PK namun tidak punya bukti baru atau novum. Baik, saya akan coba jelaskan secara garis besarnya ya. Untuk alasan-alasan PK sebenarnya telah diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Jadi alasannya sangat bersifat limitatif, hanya sebatas yang disebutkan dalam pasal itu saja. Jika keluar dari alasan-alasan tersebut, berarti tidak memenuhi syarat formil dan material dari permohonan PK tersebut. Dalam pasal tersebut sebenarnya memberikan peluang untuk mengajukan PK tanpa bukti baru. Di antaranya yang pertama, saya jelaskan ya. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan. Nah, dan itu diketahui setelah perkara diputus. Atau bisa juga putusan tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana itu dinyatakan palsu. Jadi putusan yang diminta PK merupakan produk pengadilan yang mengandung kebohongan atau tipu muslihat. Ini bisa dijadikan alasan PK. Atau bisa juga setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, muncul atau terbit putusan pidana oleh pengadilan pidana yang menyatakan bukti atau salah satu bukti yang diajukan pihak lawan dalam proses pemeriksaan adalah palsu. Kemudian yang kedua, putusan mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Nah, maksudnya bagaimana? Maksud yang pertama ialah dari beberapa referensi yang pernah saya baca, maksud alasan ini adalah putusan yang mengabulkan suatu hal, sedangkan hal itu sama sekali tidak ada diminta penggugat dalam gugatan maupun dalam petitum. Contohnya, saya merujuk pada putusan Mahkamah Agung nomor 342 0K/PDT/1983. Jadi poinnya adalah putusan ini telah membatalkan putusan tingkat banding yang di bawahnya dengan alasan tingkat banding telah mengabulkan ganti rugi. Padahal yang dituntut penggugat sebenarnya adalah pengosongan tanah perkara. Nah, padahal penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak meminta ganti rugi. Nah, sehingga hal-hal seperti ini dapat dipakai sebagai alasan PK dan itu diterima. Kemudian maksud yang kedua dari poin tadi adalah putusan melebihi apa yang dituntut. Sebenarnya ketentuan ini melarang hakim melanggar prinsip ultra petita, bahwa tindakan hakim seperti itu sama dengan pelanggaran terhadap prinsip the rule of law. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika dalam tuntutan subsidiar penggugat menyebutkan mohon putusan yang seadil-adilnya, atau biasa kita kenal dengan istilah ex aqua et bono. Dan biasa itu dalam petitum kita cantumkan ex aqua et bono di dalam tuntutan subsidiar. Nah, saya kutip dari bahasanya M. Yahya Harahap, salah seorang mantan hakim agung. Dalam bukunya yang saya baca, beliau mengatakan hakim berdasarkan kewenangan diskresi yang dimilikinya dimungkinkan mengabulkan gugatan melebihi petitum dengan syarat asal hal itu masih sesuai dengan kejadian material perkara, harus berkesesuaian maksudnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Alasan ini tertuang juga di dalam pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Nah, dari beberapa referensi yang saya baca, bahkan pengalaman saya di dalam praktik, sangat jarang sekali, bahkan bisa saya katakan tidak pernah menemukan alasan-alasan ini. Namun yang jelas, alasan ini dapat menjadi alasan dalam pengajuan PK. Kemudian yang keempat ialah terdapat putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Secara garis besar, alasan ini maksudnya adalah adanya saling pertentangan antara putusan yang satu dengan putusan yang lain. Tidak mesti antara putusan perdata dengan perdata ya, akan tetapi bisa juga antara putusan perdata dengan pidana
antara putusan perdata umum dengan perdata agama atau perdata tun, maupun antara perdata agama dengan perdata tun. Nah, itu bisa-bisa saja adanya pertentangan, itu bisa dijadikan alasan untuk PK. Kemudian yang kelima, terdapat suatu kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata. Alasan ini bisa dibilang paling luas jangkauannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena alasan ini penafsirannya tanpa batas. Intinya, tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila dalam putusan terdapat pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam putusan itu terdapat kehilapan dan kekeliruan yang nyata. Terhadap putusan yang seperti itu dapat dijadikan alasan untuk PK. Nah, jadi itu penjelasan dari saya secara garis besarnya mengenai pengajuan PK tanpa adanya novum atau bukti baru. Setiap perkara tentu akan memiliki penanganan yang berbeda. Untuk itu alangkah baiknya jika kalian mengkonsultasikannya terlebih dahulu sebelum melakukan upaya hukum. Nah, jadi seperti biasa, kalian bisa bertanya atau berkonsultasi dengan saya melalui nomor yang ada di bawah ini. Jika memungkinkan, saya akan menjawab pertanyaan kalian melalui video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen video ini agar lebih berkembang ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.